Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sesi buku sharing kali ini. Izin mengingatkan kembali rekan-rekan bahwa acara buku sharing hari ini bukan hanya untuk kesempatan untuk mengenal buku-buku yang bermanfaat, tetapi juga momen untuk saling bertukar wawasan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Buku yang hari ini akan kita bahas adalah The Seven Habits Highly Effective People karya Stephen Richard Covey. Sebuah buku yang sudah terbukti mampu memberikan inspirasi dan perubahan positif bagi jutaan pembaca di seluruh dunia. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan, buku tersebut akan dibahas oleh Mas Gilang selaku RPM Banjarmasin. Poin-poin penting yang kita bahas, kita pelajari, serta membuka ruang diskusi agar sesi ini bisa menjadi interaktif dan menyenangkan. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Mas Gilang. Boleh langsung saja share PPT-nya. Ya, selamat pagi Mbak, selamat pagi semuanya. Izin share ya Mbak. Silakan Mas. Ya, selamat pagi. Di sini saya akan bercerita tentang mengenai buku The Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey. Buku ini membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang dapat membantu seseorang menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan. Buku The Seven Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey adalah salah satu buku motivasi dan pengembangan diri yang paling populer dan berpengaruh. Berikut adalah ringkasan tentang 7 kebiasaan yang dibahas dalam buku ini. 7 kebiasaan itu ada salah satunya ada 1, be proaktif atau jadilah proaktif, yaitu mengambil tanggung jawab atas kehidupan sendiri dan tidak menunggu kesempatan datang. Yang kedua ada begin with the end in mind. Mulailah dengan tujuan yang jelas, atau menentukan tujuan dan visi yang jelas untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga ada put first thing first, atau prioritaskan yang penting. Mengatur prioritas dan mengelola waktu dengan efektif. Yang keempat ada think win-win, atau berpikir menang. Mencari solusi untuk menguntungkan semua pihak. Yang kelima ada seek first to understand, then to be understood, atau pahami sebelum dipahami, atau mendengarkan dengan empati dan memahami perspektif orang lain. Yang keenam ada sinergis atau sinergikan, menggabungkan kekuatan dan kelemahan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketujuh ada sharpen the saw, asah atau asah gergaji. Dalam artinya di sini meningkatkan diri sendiri secara terus-menerus melalui pembelajaran dan pengembangan. Buku ini membantu pembaca untuk meningkatkan efektif dan produktivitas, mengembangkan keterampilan interpersonal dan kepemimpinan, dan mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 7 yang diisi oleh The Seven Habits of Highly Effective People. Pertama ada be proactive, atau jadilah produktif. Mas, udah bisa diperbesar nggak Mas? Takutnya nggak kelihatan nggak Mbak? Oke, aman Mas. Ya. Satu, be proaktif. Be proaktif adalah kebiasaan pertama dalam buku The Seven Habits of Highly Effective People. Apa itu proaktif?
Proaktif adalah menjadi proaktif berarti mengambil tanggung jawab atas kehidupan sendiri dan tidak menunggu kesempatan datang. Ini berarti Anda memiliki kontrol atas tindakan dan keputusan Anda sendiri. Ciri-ciri orang proaktif itu ada 4. Satu adalah mengambil tanggung jawab, yang artinya orang proaktif mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka sendiri. Yang kedua, tidak menunggu kesempatan. Yang artinya orang proaktif tidak menunggu kesempatan datang, tetapi mereka menciptakan kesempatan sendiri. Yang ketiga, ada fokus pada solusi. Orang proaktif fokus pada mencari solusi daripada memikirkan masalah. Yang keempat, ada mengambil inisiatif. Yang artinya orang proaktif mengambil inisiatif untuk mencapai tujuan dan meningkatkan diri sendiri. Lalu juga ada manfaat menjadi proaktif. Ada 3, yaitu 1, meningkatkan kontrol, yang artinya menjadi proaktif membantu Anda memiliki kontrol atas kehidupan sendiri. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Menjadi proaktif membantu Anda meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan Anda. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas, yang artinya menjadi proaktif membantu Anda mencapai tujuan dan meningkatkan efektivitas. Bagaimana menjadi proaktif? Ada 4 penjelasannya. Yang satu, mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Artinya identifikasi area yang dapat ditingkatkan dalam kehidupan Anda. Lalu ada mengambil tindakan. Ambil tindakan untuk meningkatkan diri sendiri dan mencapai tujuan. Yang ketiga adalah fokus pada solusi, yaitu fokus mencari solusi daripada memikirkan masalah. Yang keempat, mengambil inisiatif. Ambil inisiatif untuk mencapai tujuan dan meningkatkan diri sendiri. Dengan menjadi proaktif, Anda dapat meningkatkan kontrol atas kehidupan sendiri, meningkatkan kepercayaan diri, dan mencapai tujuan lebih efektif. Yang kedua ada begin with the end in mind. Adalah kebiasaan kedua dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People. Berikut adalah beberapa poin penting tentang memulai dengan tujuan yang jelas. Apa itu memulai dengan tujuan yang jelas? Yaitu memulai dengan tujuan yang jelas berarti menentukan tujuan dan visi yang jelas untuk mencapai kesuksesan. Ini berarti Anda memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai dan bagaimana Anda ingin mencapainya. Manfaat memulai dengan tujuan yang jelas itu ada 1, meningkatkan fokus. Memulai dengan tujuan yang jelas membantu Anda meningkatkan fokus dan konsentrasi pada apa yang ingin Anda capai. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Memulai dengan tujuan yang jelas membantu Anda meningkatkan motivasi dan semangat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas. Memulai dengan tujuan yang jelas membantu Anda meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Lalu bagaimana memulai dengan tujuan yang jelas? Di sini ada 4. 1 ada identifikasi tujuan. Identifikasi apa yang ingin Anda capai dan tuliskan tujuan Anda. Lalu buat visi. Buat visi yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai dan bagaimana Anda akan mencapainya. Lalu yang ketiga, tentukan langkah-langkah. Tentukan langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mencapai tujuan. Yang keempat, prioritaskan. Prioritaskan tujuan dan langkah-langkah Anda untuk memastikan Anda fokus pada apa yang paling penting. Contoh
memulai tujuan yang jelas ada 3. 1. Tujuan jangka panjang. Tentukan tujuan jangka panjang Anda seperti mencapai gelar akademis atau memulai bisnis. Tujuan jangka pendek. Tentukan tujuan jangka pendek Anda seperti menyelesaikan proyek atau meningkatkan keterampilan. Yang ketiga ada rencana aksi. Yang ketiga tadi ada rencana aksi. Buat rencana aksi yang jelas untuk mencapai tujuan Anda. Dengan memulai dengan tujuan yang jelas, Anda dapat meningkatkan fokus, motivasi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Lalu isi yang ketiga adalah tadi put first thing first adalah kebiasaan ketiga dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People. Dari isi yang ketiga adalah poin penting itu dengan efektif. Apa itu mengatur prioritas? Mengatur prioritas berarti menentukan apa yang paling penting dan fokus pada hal-hal yang memiliki dampak terbesar pada tujuan kehidupan Anda. Dan isinya ada manfaat mengatur prioritas, bagaimana mengatur prioritas, dan contoh prioritas. Manfaat prioritas ada 3. Yang satu, meningkatkan produktivitas. Mengatur prioritas membantu Anda meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Yang kedua, mengurangi stres. Mengatur prioritas membantu Anda mengurangi stres dan merasa lebih terkendali. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas hidup. Mengatur prioritas membantu Anda meningkatkan kualitas hidup dengan fokus pada hal-hal yang paling penting. Bagaimana mengatur prioritas? Di sini ada 1. Identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan dan prioritas Anda. Buat daftar tugas dan prioritaskan berdasarkan kepentingan dan urgensi. Fokus pada tugas penting. Fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan memiliki dampak terbesar. Yang keempat, mengelola waktu. Mengelola waktu dengan efektif untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk tugas-tugas penting. Contoh mengatur prioritas. 1 ada matriks Eisenhower. Gunakan matriks Eisenhower untuk memprioritaskan tugas berdasarkan kepentingan dan urgensi. Urgent dan penting lakukan sekarang. Penting tapi tidak urgent dijadwalkan. Urgent tapi tidak penting delegasikan. Tidak urgent dan tidak penting hilangkan. Ada tugas harian. Buat daftar tugas harian dan prioritaskan berdasarkan kepentingan urgensi. Yang ketiga ada menggunakan waktu dengan efektif. Gunakan waktu dengan efektif untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk tugas-tugas penting. Dengan mengatur prioritas dan mengelola waktu dengan efektif, Anda dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup. Lalu lanjut yang keempat, think win-win. Adalah kebiasaan keempat dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People. Berikut ada beberapa poin penting tentang pikir menang-menang. Apa itu berpikir menang-menang?
Berpikir menang-menang berarti mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Ini berarti Anda tidak hanya fokus pada kepentingan sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan orang lain. Manfaat berpikir menang ada 3. Yang satu, membantu hubungan yang baik. Berpikir menang membantu Anda membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan. Berpikir menang membantu Anda meningkatkan kepercayaan dengan orang lain. Yang ketiga, menciptakan solusi yang lebih baik. Berpikir menang membantu Anda menciptakan solusi yang lebih baik dan efektif. Bagaimana berpikir menang-menang? 1. Mendengarkan dengan empati. Mendengarkan dengan empati dan memahami kepentingan orang lain. Yang kedua, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, yaitu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Yang ketiga ada berkomunikasi dengan efektif dan terbuka untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, fleksibel dan adaptif dalam mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Contoh berpikir menang-menang itu ada 1, negosiasi. Dalam negosiasi, berpikir menang berarti mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Yang kedua ada kerjasama tim. Dalam kerjasama tim, berpikir menang berarti mencari solusi yang menguntungkan semua anggota tim. Yang ketiga ada hubungan interpersonal. Dalam hubungan interpersonal, berpikir menang berarti mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dengan berpikir menang, Anda dapat membangun hubungan yang baik, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih efektif. Selanjutnya ada seek first to understand, then to be understood. Adalah kebiasaan kelima dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People. Di sini ada beberapa poin penting tentang mendengarkan dengan empati dan memahami perspektif orang lain. Apa itu mendengarkan dengan empati? Yang satu, membangun hubungan yang baik. Mendengarkan dengan empati membantu Anda membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Mendengarkan dengan empati membantu Anda meningkatkan kepercayaan dengan orang lain. Yang ketiga, mengurangi konflik. Ini mendengarkan dengan empati. Yang satu, dengarkan secara aktif dan fokus pada apa yang orang lain katakan. Yang kedua, tunjukkan empati dan memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, jangan menghakimi atau memberikan pendapat sebelum memahami sepenuhnya. Yang keempat, tanyakan pertanyaan untuk memperjelas dan memahami lebih baik. Contoh mendengarkan dengan empati itu ada komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi interpersonal, mendengarkan dengan empati membantu Anda memahami kebutuhan dan emosi orang lain. Kerjasama tim. Dalam kerjasama tim, mendengarkan dengan empati membantu Anda memahami perspektif anggota tim lain dan meningkatkan kerjasama. Yang ketiga ada konflik. Dalam konflik, mendengarkan dengan empati membantu Anda memahami perspektif orang lain dan mencari solusi yang efektif. Dengan mendengarkan dengan empati dan memahami perspektif orang lain, Anda dapat membangun hubungan yang baik, meningkatkan kepercayaan, dan mengurangi konflik. Yang keenam ada sinergis
atau sinergikan. Adalah kebiasaan keenam dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People. Poin penting tentang menggabungkan kekuatan dan kelemahan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Apa itu sinergi? Sinergi berarti menggabungkan kekuatan dan kelemahan untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada jika dilakukan secara individual. Ini berarti Anda memanfaatkan kelebihan dan kekurangan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada manfaat sinergi. Di sini ada 3, meningkatkan kreativitas. Sinergi membantu Anda meningkatkan kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan perspektif dan ide orang lain. Yang kedua, meningkatkan efektivitas, yang tadi kreativitas. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Sinergi membantu Anda meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan membagi tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik. Sinergi membantu Anda membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan meningkatkan kepercayaan. Bagaimana mencapai sinergi? Yang satu, menghargai perbedaan dan memanfaatkan kelebihan kekurangan orang lain. Yang kedua, berkomunikasi dengan efektif dan terbuka untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, menggabungkan ide dan perspektif orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang keempat, mengembangkan kerjasama tim dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Contoh sinergi ada kerjasama tim. Dalam kerjasama tim, sinergi membantu Anda meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan membagi tugas dan tanggung jawab. Lalu ada proyek kolaborasi. Dalam proyek kolaborasi, sinergi membantu Anda meningkatkan kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan perspektif dan ide orang lain. Yang ketiga, pengembangan produk. Dalam pengembangan produk, sinergi membantu Anda meningkatkan kualitas produk dengan memanfaatkan kelebihan dan kekurangan orang lain. Dengan mencapai sinergi, Anda dapat meningkatkan kreativitas, efektivitas, dan hubungan yang baik dengan orang lain, serta mencapai hasil yang individual. Lalu yang ketujuh ada sharpen the saw. Adalah kebiasaan ketujuh dan terakhir dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey. Berikut adalah beberapa poin penting tentang meningkatkan diri sendiri secara terus-menerus melalui pembelajaran dan pengembangan. Apa itu sharpen the saw? Sharpen the saw berarti meningkatkan diri sendiri secara terus-menerus melalui pembelajaran dan pengembangan. Ini berarti Anda secara sadar berusaha untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Anda untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Manfaat sharpen the saw: 1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Anda untuk mencapai tujuan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan diri untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Bagaimana sharpen the saw itu? 1. Pembelajaran terus-menerus melalui membaca, mengikuti kursus, dan mengikuti pelatihan.
Yang kedua, pengembangan diri melalui refleksi, evaluasi, dan perencanaan untuk meningkatkan diri. Yang ketiga, mengelola stres dan meningkatkan keseimbangan hidup untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Contoh dari Serpent the Soul, satu itu membaca buku dan artikel untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Yang kedua, mengikuti kursus dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Yang ketiga, refleksi dan evaluasi diri untuk meningkatkan kesadaran diri dan mencapai tujuan. Keempat, olahraga dan meditasi untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Dengan Serpent the Soul, Anda dapat meningkatkan kemampuan, kepercayaan diri, dan kualitas hidup, serta mencapai tujuan yang lebih tinggi dan meningkatkan kesuksesan. Demikian isi dari buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen. Begitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Gilang atas pembacaan atau sharing mengenai buku yang Seven Habits ini ya. Mas Gilang, ini banyak banget nih insight yang bisa kita dengar. Ini ada apa? Insight yang bisa kita dapat dari book sharing pada pagi hari ini. Oke, mungkin rekan-rekan ada nggak nih yang mau berbagi sharing kepada rekan-rekan yang lainnya, mungkin yang relate atau mungkin berhubungan dengan buku The 7 Habits ini? Oke, dari Pak Wahyu mungkin Pak ada yang mau, itu dari Kang Ebul, Kang, ada yang mau dibagikan Kang terkait kepada rekan-rekan kita semua di sini, Kang? Boleh sih, cuma ada sedikit ya. Boleh, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar kritik lah terhadap The Habit of Highly Effective People ya. Nah, jadi kalau menurut sisi pandangan saya, poin pertama, terlalu idealistis. Tidak semua orang hidup di dunia yang bisa berpikir win-win. Nah, contohnya beberapa kebiasaan nih, misalnya di win-win sinergi, terkesan naif jika diterapkan dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif. Nah, di poin kedua, banyak situasi di dunia nyata yang tidak memungkinkan semua pihak untuk menang. Nah, terus ada lagi, buku ini atraksi tinggi dan filosofis. Nah, bagus secara teori, tapi bagaimana praktik nyatanya? Nah, bagus secara teori ini, tapi bagaimana praktik nyatanya? Nah, buku ini banyak menggunakan bahasa filosofis dan reflektif yang bisa sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret. Nah, yang kedua, beberapa pembaca kan menginginkan lebih banyak contoh praktis atau seperti studi kasus. Terus di poin yang ketiga juga, terlalu banyak fokus pada diri sendiri. Nah, apa yang terjadi jika terlalu fokus memperbaiki diri tapi melupakan lingkungan? Nah, kritik ini muncul dari pendekatan inside out yang seolah-olah menyarankan bahwa semua perubahan dimulai dari dalam diri. Yang kedua, dalam kenyataannya perubahan sosial atau struktural juga sangat menentukan efektivitas seseorang. Saya pernah ya, kalau pas bilang ini yang lain menang mau tadi usahanya
Kan hari ini diberi di anu kok di Pak Henry itu kita Paling sekian dan terima kasih Teh Bunda. Kalau sih Oke, baik. Terima kasih nih Kang Epul atas sharingnya ya ke rekan-rekan kita semua gitu. Jadi kita juga tahu terkait pandangan dari Kang Saiful untuk buku The Seven Habits ini. Mungkin rekan-rekan yang lain ada dari Kang Hilman atau mungkin ada yang lain? Kang Januar atau mungkin? boleh. Izin ya rekan-rekan semua, terima kasih kepada Mas Gilang nih. Wih, keren banget Mas Gilang udah berani membawakan sharingnya tentang buku dari Stephen R. Covey ini. Sehat Mas? Jadi di buku The Seven Habits of Highly Effective People ini, sebetulnya ini buku mungkin salah satu buku bestseller dari Stephen R. Covey ini. Sebelumnya Stephen R. Covey ini tuh dia banyak membuat buku yang lain seperti First Things First juga itu dibukukan, dan ternyata ada The Age of Habit-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin baca, nanti kami juga sediakan e-booknya dari buku-buku yang sudah di-sharing oleh teman-teman sebelumnya. Nah, yang dibahas dari buku ini tuh ya tadi sudah lebih lengkap dijelaskan oleh Mas Gilang. Jadi kebiasaan dari manusia itu kan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang ya, tanpa melalui proses berpikir, karena perilaku tersebut itu merupakan respon terhadap sesuatu yang umumnya adalah perbuatan sehari-hari. Jadi di buku Seven Habits of Highly Effective People ini memaparkan bahwa ada 7 kebiasaan manusia yang bisa dipraktekkan agar hidup bisa lebih produktif dan efektif, yang secara garis besar itu terbagi menjadi 3 golongan sih yang aku lihat tuh dari buku ini. Ini kebiasaan yang berhubungan dengan diri sendiri, terus kebiasaan yang berhubungan dengan orang lain, serta kebiasaan untuk mengembangkan keahlian diri. Kayak tadi contohnya proaktif, terus menentukan tujuan ya, begin with the end in mind, kayak principle of personal vision gitu. Terus put first things first, nah itu principles of integrity and execution. Jadi ketiga itu bisa dimasukkan untuk self mastery-nya, lalu untuk public victory-nya atau untuk untuk yang berhubungan dengan orang lain itu seperti berpikir think, win and win, principles of mutual benefit, lalu berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Seek first to understand, then to be understood. Dan yang terakhir yang synergize, dan yang untuk kebiasaan untuk mengembangkan dirinya itu ada di sharpen the saw, ya principle of balance self renewal. Jadi buku ini keren banget untuk teman-teman bisa baca. Jadi, dan terima kasih juga untuk Mas Gilang sekali lagi yang berani untuk sharing mengenai buku Seven Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Paling itu aja sih ya yang mau bisa sharingin. Barangkali
ada dari yang lain, maka dipersilakan. Oke, berarti Saya kembalikan lagi kepada Wulan. Oke, baik, terima kasih Kang Januar. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain ini ada nih nggak nih yang mau sharing juga, mungkin Kang Fernanda ada yang mau di sharing Kang? Halo Kang Fernanda? Ya, Ya, ada yang mau di sharing nggak nih Kang? Iya, terus udah nggak akan sih, maksudnya nggak akan dikasih tahu kayak yang paling belum ada sih Ulan. Nantilah paling kalau misalkan udah ada yang mau sharing aku bakal ikut sharing lah walaupun hanya sedikit. iya. Oke, baik. Dari Kang Dikri nih, Kang Dikri ada yang mau disampaikan Kang? Makasih ya Bang Jul. Assalamualaikum. Halo Kang Dikri? Atau biasanya Kang Demi nih, Kang ada yang mau di sharing Kang sama kita semua Kang? Makasih Bang Jul. Semuanya yang mana? Halo, Kang Demi? Febrian itu sih katanya ada di PNP. Halo? Terus kurang respon dalam pekerjaannya juga Halo, Kang? akan dari atas 3 orang dari Dari Pak Eris mungkin. Oh nih Kang Demi Kang, ada yang mau di sharing gak nih Kang sama kita semua Ya. Kang di sini? Ya, non tes. Sedikit aja. Sebetulnya kalau baca-baca buku motivasi seperti ini itu memang konsepnya bagus semua ya dalamnya. Tapi biasanya pada akhirnya kita harus tanya ke diri kita. Dari buku ini kan ada 7 habit nih, ada 7 kebiasaan. Nah, 7 kebiasaan ini diterapkan dalam membangun budaya organisasinya seperti apa. Kemudian yang efeknya ke efektivitas kita secara pribadi seperti apa. Terus kita sudah di level mana sebetulnya. Jadi kalau kita baca tadi dari Kang Gilang untuk sudah menjelaskan, kan ada 7 ini nih. Misalnya yang win-win atau put first, think first gitu. Pertanyaannya adalah sudah sampai kita bisa praktekin ke kegiatan kita sehari-hari seperti apa, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini nggak cuma jadi teori, tapi mempengaruhi kita untuk budaya kerja, budaya organisasi, bisa jadi lebih baik, meningkat jadi profesional. Paling gitu aja teh. Cukup teh, segitu aja. Oke, baik, terima kasih Kang Demi atas sharing pengalaman mungkin ya dari Kang Demi. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau sharing kembali? Ya, nanti aku Oke, baik, dari rekan-rekan sekalian mungkin ada yang mau bisa menjelaskan kembali gitu terkait penjelasan buku The 7 Habit ini yang sudah dibawakan oleh Mas Gilang. Oke, baik, sepertinya tidak ada yang mau sudah sharing ya. Mungkin dari Kang Mas Gilang nih Mas, untuk penutup ada yang mau disampaikan kepada rekan-rekan yang hadir, Mas? Nggak ada sih Mbak. Cukup sih Mbak dari saya. Kalimat penutup mungkin Mas terkait 7 Habit ini Mas? Ya mungkin yang bisa dipetik adalah musuh terbesar dalam diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri ya. Mungkin itu sih yang dari yang bisa saya petik sih Mbak.
Itu sih Mbak. Oke, baik. Makasih Mas Gilang. Mungkin banyak banget ya pengalaman yang bisa kita ambil dari buku The Seven Habits ini. Mungkin yang pertama ada di bersikap proaktif gitu. Jadi kita bisa, mungkin kita semua juga pernah gitu mengalami situasi di mana kita merasa kita itu nggak berdaya karena berbagai masalah yang saat ini sedang dihadapi. Namun setelah membaca beberapa kutipan atau mungkin masukan dari rekan-rekan yang lain, kita jadi bisa lebih berusaha untuk lebih proaktif dalam menghadapi masalah, juga mencari solusi, dan kita jadi tidak bergantung sama orang lain. Lalu juga ada habit yang kedua, itu ada memulai dengan memikirkan hasil akhir. Jadi kita mungkin pernah nih ada membuat rencana kayak mungkin jadwal harian, mingguan, dan bulanan kayak daily plan mungkin. Namun kita tidak mempertimbangkan tuh tujuan jangka panjangnya nanti akan seperti apa, sehingga kita itu lebih fokusnya malah ke hal-hal yang tidak bersifat atau tidak memiliki tujuan jangka panjang. Mungkin nanti bisa dibenahi kembali akan kita kan kadang mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sulit nih mengatur waktu dan pekerjaan gitu. Mungkin kita dari sekarang sudah bisa mengidentifikasi tugas-tugas penting yang mungkin bisa kita dahulukan terlebih dahulu, sehingga nantinya tugas-tugas yang akan datang yang deadline-nya mungkin cukup tidak terlalu dekat bisa terselesaikan juga. Terus habit yang keempat itu berpikir positif, mungkin ya lebih ke mengarah kalau misalkan ada rekan kerja kita yang mengalami perbedaan konflik atau perbedaan pendapat, kita jadi bisa lebih berusaha untuk mencari solusi bareng-bareng dan yang menguntungkan juga bagi kedua belah pihak. Lalu ada berusaha memahami sebelum dipahami. Yaitu mungkin kita juga pernah ya mengalami kesalahpahaman gitu dengan rekan kerja, baik dengan atasan ataupun rekan kerja kita. Cuman mungkin mulai sekarang kita sudah harus belajar untuk memahami sudut pandang orang lain juga gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan sudut pandang kita agar sudut pandang kita bisa diterima oleh rekan-rekan yang lainnya. Mungkin mulai bisa menerima masukan gitu, baik dari atasan ataupun mungkin dari rekan-rekan timnya gitu kan. Lalu ada habit yang keenam, itu ada bersinergi. Ini mungkin kita kadang sebagai seorang atau sebagai sebuah tim, kita kadang kurang efektif dalam komunikasi dan kolaborasi, sehingga hal ini atau habit yang keenam ini bisa mengingatkan kita kalau kita tuh harus lebih membangun sinergi dalam tim yang nantinya akan membangun komunikasi yang efektif, saling menghormati dan juga bisa bekerja sama. Jadi tujuan mungkin rekan-rekan semua dan tujuan perusahaan itu bisa tercapai bersama-sama. Lalu juga yang habit ketujuh itu mengajarkan kalau misalkan kita lelah, burnout, dan juga terlalu fokus dengan pekerjaan sehingga kita itu kurang memperhatikan kesejahteraan diri kita sendiri. Ini mulai sekarang kita sudah mulai harus memperhatikan kebutuhan fisik kita, emosional kita, mental kita, spiritual kita, dengan berolahraga mungkin, atau mungkin tidur atau istirahat yang cukup, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang kita senangi, dan mencari waktu untuk bersosialisasi mungkin dengan rekan-rekan atau berkumpul dengan keluarga. Mungkin sekian mungkin ya ringkasan dari Seven Habit itu. Mungkin semoga kita semua ini bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari pembawaan yang sudah Mas Gilang sampaikan terkait buku Seven Habit ini. Semoga juga kita bisa terapkan di pribadi kita masing-masing, sehingga nantinya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Mungkin untuk book sharingnya bisa kita cukupkan sampai sini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan bisa berbagi ilmu kembali mengenai buku-buku yang banyak
dan variatif itu. Kayak mungkin terakhir nih Mas Gilang, sebelum book sharingnya berakhir, untuk book sharing di minggu yang akan datang ini Mas Gilang mau menunjuk siapa nih Mas untuk pembawaan materinya Mas? Dari staff mungkin Mbak. Boleh Mas, dari siapa tuh Mas? Mungkin dari yang nggak hadir juga boleh Mas. Nanti dibantu disampaikan. Mas Agung mungkin Mbak. Dari dokumen kontrol. Oke, Mas Agung dari Ilmunya dokumen banyak kontrol. itu Mbak. Oke, ada nggak nih Mas Agungnya Mas? Nggak hadir ya Mbak. Oh, nggak hadir ya. Oke, mungkin nanti dibantu disampaikan ya ke Mas Agungnya terkait book sharing yang akan datang. Oke, kalau gitu Ya, makasih banyak nih Mas Gilang sudah banyak banget berbagi mengenai Seven Habits ini yang insya Allah juga berguna bagi kita semua dan rekan-rekan yang hadir di book sharing pada hari ini. Mungkin untuk book sharingnya bisa kita cukupkan ya Mas Gilang. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Oke, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas kembali, selamat bekerja kembali rekan-rekan sekalian. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Boleh untuk rekan-rekan untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak. Selamat siang. Makasih Mas Gilang.